Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sina Sonjili dari kelas Manajemen Penjualan Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, menjelaskan bagaimana mengembangkan tenaga penjualan. Kemudian poin yang kedua, mampu memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan kepemimpinan dalam manajemen penjualan. Kemudian poin yang ketiga, mampu memahami alasan pentingnya kebutuhan untuk memberikan gaji yang seimbang di antara sumber daya perusahaan. Kemudian poin yang keempat, menjelaskan tentang cara mengevaluasi performance tenaga penjualan dan dengan menggunakan behavior based dan outcome evaluation. Yang pertama ada how to develop a sales force. Tenaga penjualan atau salesman merupakan seorang profesional yang menjual produk atau jasa kepada klien dan perusahaan. Mereka bekerja untuk dan mewakili perusahaan yang memproduksi satu atau banyak barang atau menawarkan layanan. Kemudian yang kedua, bagaimana mengembangkan keterampilan seseorang sales force. Di sini kita harus mengembangkan keterampilan kita sendiri. Yang pertama itu ada poin komunikasi. Komunikasi ini sangat penting karena salah satu sebagai penjembatan antara kita dengan konsumen atau dengan klien, kita harus memiliki skill komunikasi yang baik agar poin-poin yang kita berikan dapat diterima atau dimengerti oleh klien tersebut. Kemudian perhatian terhadap detail sekecil apapun. Detail-detail yang perlu disampaikan. Setiap manusia itu memiliki kesabaran yang berbeda-beda. Namun kesabarannya di sini adalah kesabaran untuk namanya klien itu tidak seharusnya atau tidak mesti mereka akan mengiyakan atau setuju dengan statement atau pilihan-pilihan yang kita berikan kepada klien. Kemudian daya saing. Daya saing ini harus diimbangin juga dengan diri kita dengan daya saing yang lain, karena apa yang kita tawarkan atau daya persaingan yang dari luar itu akan berbeda dengan skill yang dimiliki oleh masing-masing sales force. Kemudian poin untuk mendengarkan. Mendengarkan di sini adalah maksudnya untuk mendengarkan apa yang klien itu inginkan, apa yang klien itu butuhkan, sehingga kita dapat memberikan pilihan-pilihan yang terbaik sesuai dengan klien tersebut inginkan. Kemudian di sini ada jaringan, di mana maksud dari jaringan ini sendiri adalah kita harus memiliki koneksi dengan satu dengan orang yang lainnya. Jadi maksudnya di sini adalah diartikan kalau dengan memiliki banyak jaringan koneksi, itu akan mempermudahkan kita untuk bertemu dengan klien-klien selanjutnya. Kemudian kemampuan untuk beradaptasi. Kemampuan beradaptasi ini adalah kita gampang atau mudah berbaur dengan orang baru, bisa mencairkan suasana atau dengan cara yang lainnya. Kemudian di sini ada slide yang berisikan tentang bagaimana menjadi orang tenaga penjual yang baik. Ketahui dan percaya pada apa yang kita jual, pahami persona pembeli, pengalaman, mendapatkan pengalaman itu sendiri atau latih keterampilan. Kemudian mencoba belajar dari rekan kerja mungkin atau dilanjuti dengan pelanggan. Kemudian ada persiapan. Yang terakhir minta referensi dari rekan kerja juga sama.
Lalu poin yang kedua, kepemimpinan dalam manajemen penjualan. Kepemimpinan merupakan tindakan memberi inspirasi kepada orang lain untuk mengejar tujuan atau visi yang sudah ditetapkan. Sales leader adalah seorang yang memimpin dan bertanggung jawab pada sebuah tim atau sistem tertentu. Oleh karena itu, tim leader harus memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership yang mengacu pada kemampuan dan keterampilan tertentu. Kemudian apa sih peran kepemimpinan dalam manajemen? Yang pertama, memberikan inspirasi dan motivasi. Yang kedua, menjadi teladan yang baik. Yang ketiga, menentukan struktur dan alur komunikasi. Kemudian yang keempat, memberikan visi. Dari keempat poin ini tidak selalu kita hanya memberikan masukan atau hanya sekedar memberitahu, tapi kita juga harus mengerti bagaimana situasinya, bagaimana kondisi yang harus kita berikan inspirasi atau motivasi kepada seseorang tersebut. Kemudian yang selanjutnya, poin ketiga, pentingnya kebutuhan untuk memberikan gaji seimbang di antara sumber daya perusahaan. Hak yang diterima oleh karyawan tersebut menyangkut dengan segala sesuatu yang diperoleh karyawan sebagai pengganti atau balasan dari jasa pekerja karyawan pada suatu organisasi. Kemudian jika membicarakan seberapa pantas kompensasi tersebut wajib diberikan, maka itu tergantung pada karyawan tersebut. Apakah dia memiliki kinerja yang baik atau biasa saja atau bahkan tidak sama sekali. Dan hal ini perlu dipertimbangkan untuk diberikan gaji yang seimbang. Kemudian tujuan pemberian kompensasi perusahaan itu ada dua jenisnya, yaitu untuk perusahaan, yang kedua jenisnya itu untuk karyawan. Untuk perusahaan itu tujuannya menarik pelamar kerja yang berkualitas dan berpotensial, dan tentunya mempertahankan karyawan yang berkompeten, meraih keunggulan kompetitif, meningkatkan produktivitas juga, kemudian mempermudah sasaran strategis. Kemudian yang terakhir, mengokohkan dan menentukan struktural perusahaan. Lanjut ke tujuannya untuk karyawan. Karyawan ini menjadi merasa bahwa dirinya itu dihargai atas apa yang telah dia kerjakan. Kemudian stabilitas karyawan yang relatif stabil dan terjamin, meningkatkan kedisiplinan karyawan. Kemudian di sini ada jenis dan efek pemberian kompensasi perusahaan untuk karyawan. Itu untuk diberikan kompensasi yang secara adil dan memberikan efek positif, dan tidak hanya untuk karyawan, tapi juga untuk perusahaan. Untuk efek positifnya tersendiri itu ada memperoleh karyawan dengan kualitas yang baik, terus juga memicu motivasi dan lain-lain seperti itu, atau bahkan memiliki atau memberikan keunggulan tersendiri dibandingkan dengan pesaing dan atau kompetitor yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian poin yang terakhir ada evaluasi performance tenaga penjualan menggunakan behavior based dan outcome evaluation. Di sini dijelaskan bahwa manajer penjualan yang menerapkan control behavior based akan menuju ke arah peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan organisasi penjualan dan melayani kebutuhan pelanggan. Manajer penjualan yang menerapkan control behavior based mempunyai fokus lebih banyak pada kolaborasi daripada memberikan perintah. Sementara outcome based control akan menuju ke arah kinerja yang lebih tinggi dalam pencapaian penjualan individual dan hasil output yang lain. Kemudian di sini ada karakteristik sistem kontrol berbasis perilaku dan hasil kontrol. Perilaku kontrol hasil terstruktur kompensasi tetap atau gaji. Kemudian manajemen lebih memantau perilaku dibandingkan hasil
dibandingkan dengan hasil. Sering kontrak dengan manajemen, banyak pelaporan, kinerjanya dievaluasi secara subjektif pada banyak kriteria. Kemudian yang terakhir, perusahaan memikul resiko. Tentunya resiko itu resiko yang besar. Kemudian struktur rendah. Kalau struktur rendah ini ada kompensasi bervariasi atau komisi bonus. Manajemen lebih memantau hasil dibandingkan perilakunya. Jarang kontak dengan manajemen, kemudian sedikit pelaporannya, kinerja yang dievaluasi pada beberapa hasil yang teramati. Yang terakhir ada tenaga penjual yang memikul resiko besar. Baik, sudah sampai situ, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.